Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Dana Ramdhani. Dan di video kali ini saya dan teman-teman mau membongkar motor Vario punyaan konsumen, dan keluhannya itu ada di bagian otomatis. Dan kita langsung saja lihat videonya. Dan sekarang berjalan membuka blok man. Oh, daerah Cimori itu mah. Ada kok kemudah yang di Batam kan? Ah? Yang bawah. Bawah mah. Oh, Ya, kita langsung saja coba dalam ada di sini apa saja yang memang kelihatan rusaknya. Dan ini memang ketika jalan suaranya agak berisik dan mungkin ada tenaganya. Ya, dan kita langsung saja dibongkar satu persatu. Dan ini akan dibongkar dulu di mangkok otomatis. Ya, memang kalau dari sekilas seperti kanvas ganda itu memang masih tebal. Itu ada berisik, itu suara bearing dari gearbox, tapi memang tidak begitu parah. Lagi diputar, suara bearingnya agak rusak, tidak parah, masih bisa layak pakai. Ya, dan kita sekarang coba untuk membongkar puli di bagian depan atau bagian grem as. Ya, kita langsung saja lihat videonya. Ya, kita lihat panelnya. Ini panel sudah ada pecah-pecah. Ini tandanya memang panel sudah tua dan memang itu harus diganti. Kalau dipaksakan bisa putus di tengah jalan, akhirnya bisa jalan. Ini seperti roller juga memang udah bergelombang. Karena sudah variasi ukuran 10 gram. Juga ini rumah roller. Ini rumah rollernya masih bisa dipakai atau masih layak pakai.
bocor. Ya. Ya, kita langsung lihat dalaman. Bocor. Alhamdulillah sekondarinya masih bagus. Nah, ini sekondari yang posisinya puli yang memang bisa dibuka, puli A. Dari oli sealnya yang sudah bocor, jadi stempel pada keluar, akhirnya kekeringan di dalam. Masih alhamdulillah ini sekondarinya masih bagus dan puli-pulinya juga masih bagus, jadi masih bisa layak pakai. Bocor. Ya, dan kita langsung ngebuka kanvas ganda. Ini yang kanvas ganda atau Google. Biasa kelemahan dari motor-motor matic ini biasanya kehabisan dari kanvas otomatis, bisa akibat kekurangan tenaga dan juga nggak enak. Per kanvas ganda atau per tribugle. Ini pernya masih standar, Ya, kita langsung saja dicuci dulu sebelum kita pasang spare partnya. Yang kita cuci dulu supaya bersih dan supaya masangnya juga enak, jadi nggak banyak kotoran atau pasir. Jadi kalau nggak dicuci ketakutan ini banyak pasir, dan sampai akhirnya kalau spare part sudah ada pasir di dalamnya, ntar kena gesekan itu cepat ausnya. Makanya kita cuci dulu supaya bersih.
bagus. Dan ini versi putih atau per otomatis ini masih standar. Biasanya kalau standar itu kisaran kurang lebih 1000 rpm. Dan ini masih keadaan pernya itu masih standar. Ini adalah namanya kanvas ganda Kalau atau kanvasnya masih bagus, kanvas otomatis. lubang kanvas gandanya Nah ini sudah melebar karena ini sudah lubang kalau melebar otomatis di kanvas ganda itu bisa longgar, mungkin di jalannya juga kurang enak. Nah ini lubang per kanvas gandanya udah lebar, jadi ini mau diganti. Meskipun kanvas gandanya masih tebal karena lubang per kanvas gandanya udah jelek, jadi mau diganti supaya lebih di per kanvas gandanya lebih keras, lebih ngebukanya lebih enak, jadi nggak ada longgar. Tuh, ini lubangnya sudah melebar. Nah ini lubang per kanvas ganda sudah melebar, jadi kanvas gandanya mau diganti. Dan ini adalah namanya rumah loler. Rumah lolernya masih bagus, dan ini masih bisa layak pakai. Dan ini panbel udah jelek. Kenapa jelek? Ini udah ada patah-patah, udah bergas. Jadi kalau dipaksain takutnya ini bisa putus di jalan seperti rantai. Nah, jadi panbelnya ini mau diganti. Nah ini puli di bagian belakang. Alhamdulillah masih bagus, dan ini masih bisa dipakai, masih bagus. Nah, dan ini adalah loler. Ini pakai ukuran loler ukuran 10 gram. Nah, ini sudah bergelombang. Lolernya sudah banyak gelombang-gelombang, dan kalau kita paksakan ini bisa mengakibatkan rusak rumah loler. Jadi diusahakan kalau loler sudah gelombang, usahakan jangan dipaksain dipasang lagi, karena kalau dipaksain itu bisa berakibat rumah lolernya rusak. Ya, kita lihat mangkok otomatis. Nah, ini yang punya mangkok otomatis, dan alhamdulillah mangkok otomatisnya masih bagus dan masih tebal. Hanya ada goresan-goresan sedikit. Ini bekas kanvas ganda, tapi enggak begitu parah goresannya, dan ini juga masih bisa layak terpakai gitu, masih bisa dipakai lagi. Jadi tidak harus diganti yang baru, terkecuali mangkok otomatisnya sudah goresannya sudah pada dalam, baru itu diganti. Karena ini masih bagus, jadi ini masih bisa dipakai lagi. Nah ini dudukan kanvas ganda atau tribugel. Nah ini
rumah kanvas ganda, dan rumah kanvas ganda pun ini masih bagus, masih bisa dipakai lagi. Kalau seperti ini bukan rumah kanvas ganda, ini jarang-jarang kalau rusak. Ya, kita langsung saja coba disusun satu persatu untuk pemasangan puli sampai tengah-tengah sebelum tengah lah dipasang. Nah, jadi sebelum dipasang kasih dulu stempet di tengah-tengah jalur supaya ada pelumasnya. Setelah dikasih stempet, barulah dipasang puli A ke puli B. Nah, ini ada yang namanya pen guide, Nah, dipasang. Ini ada tiga pen guide. Nah, setelah dipasang, kasih lagi stempet atau grease CVT. Nah, 3 lubangnya dikasih semua, kasih stempet supaya bergeraknya lebih loncer, lebih enteng. Setelah dikasih stempet, barulah dikasih tutup, langsung ditutup. Nah, supaya stempet atau pen guide nya nggak keluar. Nah, beres dipasang, kita langsung pasang ke persipiti. Nah, ini yang namanya persipiti atau per otomatis. Kalau di standar biasanya kira-kira di 1000 rpm. Nah, kalau yang variasi ada yang 1500 sampai 2000 lebih. Kalau yang standar biasanya di kisaran 1000 rpm. Kanvas ganda yang baru atau kanvas tribugle. Kalau yang tadi lubang pernya udah jelek, udah besar, makanya diganti baru. Meskipun dari kanvas masih lumayan tebal, sebetulnya masih bisa layak terpakai. Di mana lubang ini adalah tempat penyimpanan per kanvas ganda atau per tribugle. Setelah dipasang per, barulah kanvas ditutup oleh pengaman.
atau pelindungnya supaya kanvas tidak keluar, jadi terkunci. Setelah itu langsung dipasang sepi supaya terkunci. Setelah terpasang, barulah dipasang langsung ke puli berbarengan bersama Persipiti. Ya, terus dipasang, langsung dikasih mur untuk mengunci antara kanvas gada bersama puli. Setelah beres, bisa langsung dipasang ke mesin. Sekarang kita masuk ke puli bagian depan, yaitu pemasangan roller. Nah, ini roller dengan berukuran standar, itu. Nah, ini yang namanya, yang ini plastik ini namanya slip slider. Nah, ini slip slider, biasanya ini sering aus, dan ketika aus itu bisa mengakibatkan suara bunyi. Kalau ini masih bisa atau layak pakai. Setelah itu kita pasang, stempel. Terus dikasih pelumas dulu sedikit supaya nggak macet, supaya lancar gitu. Nah, setelah itu bisa langsung dipasang. Nah, cara pasangnya seperti ini nih. Nah, ini loh panbel yang baru. Kalau yang tadi ini sudah pecah-pecah. Nah, jadi sekarang diganti sama yang baru. Kasih dulu lagi stempet atau greasy piti supaya lahar atau bearing yang ada di dalam puli lancar jalannya gitu. Pertama kita pasang dulu panbelnya, diawali dari puli belakang, dimasukin dulu supaya masang yang bagian depan lebih gampang. Terus kita tutup oleh mangkok otomatis. Setelah itu dikasih mur.
bisa langsung dijadiin, bisa langsung dikencengin murnya. Dan awas untuk yang pemula, hati-hati ketika di pemasangan mur, takut ring atau murnya kebalik. Ketika yang belakang murnya sudah dikencengin, barulah kita langsung angkat ke kuli bagian depan. Nah, kalau kuli yang bagian depan, kuli yang luarnya itu berbarengan dengan gigi starter. Ini lawan gigi starter atau mimi starter. Ini namanya gigi selah. Gigi selah dimana yang satunya nempel di posisi puli di bagian krek as. Nah, ini lawannya gigi selah. Ya, saudara sekalian, untuk di video kali ini dicukupkan sekian, dan jangan lupa di like dan di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman Anda semua. Sudah kita langsung pasang saja supaya video ini lebih berkembang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video-videonya